three. Look, transform again, Mike. Skateboard killing the big more. Still my style ain't going more like. We're sorry. Am I wrong? Riding with my main all night long. 1 second I'm here, next second I'm gone. Just 2 and 60 seconds. Rai Music. Aku mahasiswa setiap hari, semangat pagi menjalani hari. Ku pergi ke kampus, fakultas hukum, siap belajar demi masa depan. Menyapa dosen-dosen, menegakkan keadilan. Hukum punya PPFH, putra-putri fakultas hukum. Kami anak hukum paling rajin baca buku, hafal pasal undang-undang karena sukses yang dipandang. Belajar mengejar mimpi tanpa lelah kami ratapi masa depan yang begitu cerah. Cita-cita Diam. Salawat dan salam terlimpah kita saling agungkan kepada pahlawan revolusi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad yang syafaatnya yang akan kita nantikan dia mengakhiri. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kawan-kawan saya banggakan di sini kami kita semua ini sebagai agen project, agen perubahan. Ya, sekarang ini kan kita ini sudah disebut Gen Z ya, Gen Z ya. Jadi harus tahu hukum kita apa. Kalau nggak tahu kita bisa di olo-oloin sama hukum yang nggak jelas kan ya. Baiklah, pertama yang ingin saya jelaskan itu cybercrime. Next. Pengertian cybercrime itu yaitu kejahatan komputer yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak pidana tersebut. Next. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis kejahatan cybercrime. Phishing ini biasanya dilakukan secara online, itu atau mencuri identitas. Nah, ada yang tahu lah mencuri identitas itu gimana? Contoh saja. Ya? Bisa jadi, bisa. Oke, ada lagi? Ya? Bajak akun sama dengan hack kan ya? Nah, boleh. Mencuri identitas ini seperti kita, saya kasih contoh hanya satu. Moto KTP orang lah. Untuk KTP orang digunakan dengan disalahgunakan seperti pinjol. Bisa jadi kan? Tuh. Nah, yang kedua ini spoofing. Nah, cyber security yang lemah. Cara mencegah dan menangani cybercrime semakin merajalela. Oke, menyebar cyber ilegal itu penyebaran video oleh oknum tidak bertanggung jawab. Cyberbullying itu perlindungan terhadap media sosial. Selanjutnya juga ada pentingnya keamanan cyber dan teknologi pertama. Dari HP ini aja, kita itu bisa kena banyak ancaman kejahatan. Kayak misalnya penipuan, telepon bodong, lain
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27. Apa itu cybercrime? Cybercrime itu tindakan ilegal yang dilakukan Yang betul lah. menggunakan komputer atau teknologi. Contohnya pembobolan status. Iya. Kita ganti-gantian nggak apa-apa. Namanya siapa? Hukum adalah peraturan yang dibuat yang harus ditaati oleh semua warga negara. Udah itu aja. Ya, fungsinya kawan-kawan. Diam. Kita semua ini sebagai agen objek, agen perubahan. Ya sekarang ini kan kita ini sudah disebut Gen Z ya, Jadi harus tahu hukum kita apa. Kalau nggak tahu kita bisa diolok-olokin sama hukum-hukum yang nggak jelas kan ya. Baiklah, pertama yang ingin saya jelaskan itu cybercrime. Next. Pengertian cybercrime itu yaitu kejahatan komputer yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak pidana tersebut. Next. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis kejahatan cybercrime. Phishing ini biasanya dilakukan secara online, yaitu atau mencuri identitas. Nah, ada yang tahu lah mencuri identitas itu gimana? Salah satu contoh saja. Ya, hack bisa jadi bisa. Oke, ada lagi? Ya. Bajak akun sama dengan hack kan ya? Nah, boleh. Mencuri identitas ini seperti kita, saya kasih contoh aja satu. Motor KTP orang lah, KTP orang digunakan dengan disalahgunakan seperti pinjol, bisa jadi kan? Tuh. Nah yang kedua ini spoofing, cyber security yang lemah. Cara mencegah dan menangani cybercrime semakin merajalela. Oke. Pas ilegal itu penyebaran video oleh oknum tidak bertanggung jawab. Cyberbullying itu perlindungan terhadap media sosial. Selanjutnya juga ada pentingnya keamanan cyber dan teknologi keamanan. Dari HP ini aja kita itu bisa kena banyak ancaman kejahatan. Kayak misalnya penipuan, telepon bodong, yang lain itu juga ada peretasan. Data pribadi kita itu semuanya rata-rata di HP. Jadi untuk karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Selain itu kita juga harus meningkatkan apa sih cybercrime ini pertama kali muncul di Indonesia? Cybercrime itu terjadi di Indonesia sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini di Indonesia banyak terjadi kasus cybercrime. Misalnya apa aja sumber-sumber hukum cybercrime? Saat ini regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27. Apa tadi? Apa itu cybercrime? Cybercrime itu tindakan ilegal yang dilakukan Yang betul lah. menggunakan komputer Atau atau teknologi. Contohnya pembobolan status. Ya. Iya. Kita ganti-gantian nggak apa-apa. Namanya siapa? Nama saya Hidayah. Hukum adalah peraturan yang dibuat yang harus ditaati oleh semua warga negara. Udah itu aja. Ya, saya kawan-kawan.
Hati-hati dengan SMS phishing yang juga dikenal sebagai smishing. Adalah bentuk kejahatan atau penipuan cyber yang menggunakan pesan teks berupa SMS atau WA untuk mencuri informasi pribadi atau data sensitif milik kita. Yang pada akhirnya HP kita akan dibajak dan saldo milik kita akan habis. Pelaku akan mengirimkan pesan teks yang seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya, seperti bank atau lembaga pemerintah, untuk menipu kita agar mengklik link yang berbahaya dan memberikan informasi pribadi kita kepada mereka. Seperti apa SMS itu? Mari kita lihat.